Halo semua siswa-siswi kami kelas 7 SMP Negeri 3 Aden Koting. Bagaimana kabar kalian? Masih tetap sehat, tetap semangat, dan tetap fokus ya untuk belajar meskipun kita belajarnya masih jarak jauh. Nah, kita bertemu lagi pada materi IPA, masih di bab 1, objek IPA dan pengamatannya. Sekarang kita ke bagian 2-nya, pengukuran ya. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang penyelidikan IPA ya. Nah, bagi yang belum menonton videonya, silahkan ditonton, itu sangat menambah wawasan kalian ya. Nah, mari simak baik-baik videonya ya. Nah, setelah menonton video ini, kalian akan dapat 1. Menjelaskan pengertian pengukuran. 2. Menyebutkan hal yang dapat diukur, yaitu besaran, dan hal yang tidak dapat diukur, bukan besaran. 3. Membandingkan satuan baku dan tidak baku. 4. Mengkonversi satuan dalam SI atau sistem internasional. Jadi nanti kalian harus bisa mengubah satuan-satuan dalam SI, misalnya mengubah kilometer ke meter atau mengubah sentimeter ke meter dan lain-lain yang seperti itu ya. Sekarang kita bahas pengukuran ya. Mengukur adalah kegiatan penting dalam kehidupan, terutama dalam IPA. Mengukur untuk mendeskripsikan benda. Mendeskripsikan artinya menjelaskan keadaan benda, ya. Segala sesuatu yang dapat diukur disebut dengan besaran. Seperti massa, tinggi badan, suhu, waktu, itu bisa kita ukur ya. Berarti itu disebut besaran. Ya. Adapun hal yang tidak dapat diukur itu berarti bukan besaran. Yang tidak dapat diukur berarti bukan besaran. Contohnya, kasih sayang orang tua terhadap anaknya itu nggak terukur. Rasa sedih, ya kan, rasa cinta itu tidak terukur, berarti bukan besaran. Nah, makanya misalnya orang melayat, jadi dibilanglah seperti ini, kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Kita tidak tahu sedalam-dalamnya itu berapa meter, itu nggak terukur ya. Jadi kalau tidak bisa diukur berarti bukan besaran. Apa yang dimaksud dengan mengukur? Mengukur adalah kegiatan membandingkan besaran dengan besaran sejenis sebagai satuan ya. Membandingkan besaran dengan besaran sejenis sebagai satuan. Mengukur akan menghasilkan ukuran yang terdiri dari nilai dan satuan. Ya, terdiri dari nilai dan satuan. Ada nilai, ada satuannya. Misalnya mengukur panjang meja dengan penggaris, ya. Dengan penggaris. Ini lebih. Dengan cara membandingkan panjang meja dengan panjang penggaris. Penggaris digunakan sebagai satuan, sebagai alat pengukuran, bukan satuan ya, alat pengukuran. Misalnya, hasil pengukuran panjang meja sama dengan 80 cm. 80 ini nilai, yang cm inilah sebagai satuan. Jadi ketika mengukur, hasil pengukurannya ada dua ya. Ada nilai dan ada satuan. Ada nilai, ada satuan. Misalnya mengukur waktu ya, 5 jam ya. Yang 5 itu disebut nilai, jam adalah satuan.
6 hari. 6 ini adalah nilai, hari ini adalah satuan. Nah, itu definisi dari mengukur. Sekarang kita bahas satuan ya. Satuan adalah sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Setiap menuliskan hasil pengukuran berupa nilai, satuannya harus selalu disertakan. Ya, jadi misalnya mengukur panjang meja, berapa panjang mejanya? 3, nggak boleh 3 meter, harus seperti itu, atau 30 cm. Berapa hasil panen kalian? Berapa masa hasil panen kalian? 500. 500 apa? Harus ada satuannya. 500 kilogram, 500 goni, 500 ton, itu harus ada ya. Jadi satuannya harus selalu disertakan. Standar satuan harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama, tetap tidak mengalami perubahan dalam keadaan apapun. 2, dapat digunakan secara internasional. Di belahan dunia manapun berlaku sama ya. Ketiga, mudah ditiru. Nah, itu 3 syarat standar satuan ya, supaya dapat digunakan sebagai satuan. Sekarang kita bahas satuan ya. Satuan itu dibagi menjadi 2. Ada satuan tidak baku, ada satuan baku ya. Satuan tidak baku adalah satuan yang jika digunakan untuk mengukur, hasilnya berbeda, hasilnya tidak sama ya. Itu biasanya digunakan dari orang-orang zaman dahulu ya, karena mereka memakai peralatan sederhana untuk mengukur. Peralatan sederhana yang ada di lingkungan mereka untuk mengukur, contohnya depa, jengkal. Zaman sekarang masih ada mengukur beras pakai kaleng ya, atau mengukur jumlah minuman pakai botol, atau mengukur panjang jalan itu dengan kaki. Kaki di sini maksudnya langkah kaki ya. Tentu saja hasil dari masing-masing ini akan berbeda. Mana mungkin sama langkah orang dewasa dengan langkah kaki anak kecil ya. Itu satuan tidak baku. Lalu ada satuan baku. Satuan baku adalah satuan yang jika digunakan untuk mengukur, hasilnya selalu sama untuk semua orang. Hasilnya sama dan tetap untuk semua orang. Nah, inilah satuan yang diakui secara internasional. Contohnya, meter, mengukur panjang pakai meter. Mengukur massa pakai kilogram. Mengukur kuat arus listrik pakai ampere. Mengukur waktu pakai satuannya sekon. Ya, itu perbedaan antara satuan tidak baku dengan satuan baku. Nah, dalam satuan SI itu adalah sistem internasional ya. Setiap jenis ukuran memiliki satuan dasar. Contohnya panjang memiliki satuan dasar meter. Untuk hasil pengukuran yang lebih besar atau lebih kecil dari meter, maka dapat digunakan awalan-awalan berikut. Nah, penggunaan awalan ini untuk memudahkan dalam berkomunikasi karena angkanya menjadi lebih sederhana. Misalnya, untuk menyebutkan 20.000 meter dipermudah dengan menjadi 20 km. Nah, seperti itu ya. Jadi, awalan satuan dan kelipatannya ada di tabel berikut ini. Ada tera, simbolnya T besar, kelipatannya 10 pangkat 12 ya.
Ada giga, ini mungkin yang paling sering ya, karena sekarang lagi musimnya beli kuota ya. Beli kuota misalnya 10 gigabyte ya. 10 gigabyte. Nah, artinya 10 giga itu pangkat 9. Nah, jadi kalau ditulis jadi segini, nolnya 9. Ini pangkatnya ini menyatakan jumlah 0. Nah, 1 miliar byte. Ini satuan data ya. Nah, berarti 1 miliar byte. Jadi disederhanakanlah angka ini menjadi 1 gigabyte. Di bawah giga ada mega. Mega itu 10 pangkat 6. Mega ini sering digunakan untuk istilah listrik ya, daya listrik. Misalnya ini 5 juta watt. Jadi supaya sederhana ditulislah 5 megawatt. Nolnya 6 ya. Yang nolnya 6, 10 pangkat 6 itu singkatannya mega. Di bawah mega ada kilo, 10 pangkat 3. Nah, 1000 meter disingkat jadi 1 kilometer. Ini angka 0 yang 3 ini diganti dengan kata kilo. Sekarang sudah tidak hanya kilometer lagi. Menyatakan harga juga sudah seperti ini, misalnya 17.000. Kalau di daftar harga ini ditulis 17K. Artinya 1000, kilo artinya 1000, 17.000 ya. Di bawah kilo ada hekto. Hekto itu 10 pangkat 2. Lalu deka, desi. Nah, ke bawah dia pangkatnya minus. Jadi lebih kecil dari 1 ya. Lebih kecil dari 1, desi, senti, mili, mikro, nano ya, pangkatnya negatif. Sudah berkoma dia. Ini 0,1, 0,01, 0,001, 0,00001, 0,000000001 ya. Jadi disederhanakanlah dengan awalan ini. Giga, tera, mega, kilo, hekto, deka, desi, senti, mili, mikro, nano ya. Itu awalan satuan dalam SI. Sekarang kita bahas notasi ilmiah. Notasi ilmiah sering juga disebut dengan istilah bentuk baku. Pengertian notasi ilmiah adalah cara penulisan nomor yang mengakomodasikan nilai-nilai yang terlalu besar atau yang terlalu kecil untuk dengan mudah ditulis dalam bentuk notasi desimal standar. Artinya, angka yang terlalu besar atau angka yang terlalu kecil disederhanakan penulisannya dalam desimal standar. Bentuknya seperti ini, rumusnya ya, rumusnya seperti ini: A, titik kali 10 pangkat N. Ya, itu rumusnya. Di sini A itu adalah bilangan dasar atau bilangan basis. Ya, kita tuliskan A ini sama dengan bilangan dasar yang terdiri dari bilangan asli. Kemudian nilai A ini lebih besar dari 1 dan lebih kecil dari 10. Ya. Lebih besar dari 1 dan lebih kecil dari 10. Jadi misalnya 1,1 ya. Tapi kalau 0,1 itu bukan lagi bentuk baku. 0, sekian itu bukan notasi ilmiah ya. Nah, N ini adalah pangkatnya atau
bilangan eksponen ya. Ini bilangan eksponen atau bilangan pangkat atau bilangan orde, merupakan bilangan bulat. Jadi bisa positif, bisa negatif ya. Cara penulisan notasi ilmiah kita bagi menjadi dua bagian. Yang pertama yang ini, notasi ilmiah ya untuk bilangan lebih dari 10, misalnya 100, 1000, sejuta, semiliar, setriliun, dan seterusnya. Nah, langkah-langkahnya bagaimana? Kita misalkan seperti ini ya. 12 miliar. Nah, bagaimana 12 miliar dituliskan dalam notasi ilmiah? Nah, langkah pertama, jika bilangan yang lebih dari 10 tidak mempunyai koma, buatlah koma di belakang angka paling belakang. Angka paling belakang ini kita buat di sini koma. Dan jika sudah punya koma, tidak perlu menambahkannya lagi. Langkah kedua, buatlah koma di sebelah kanan angka pertama. Angka pertama ini 1, di belakangnya ini sebelah kanannya ya. Oke. Langkah ketiga, hilangkan angka 0 di belakang koma selain yang diapit angka bukan 0. Nah, berarti kita hilangkan angka 0-nya selain yang diapit oleh angka bukan 0. Angka bukan 0 di sini 1,2. Kita hilangkan nanti angka 0-nya, sudah. Oke, kita ke nomor 4. Kalikan bilangan yang didapat di angka 3, di angka 3 ini maksudnya ya. Kita sudah dapat ini 1,2. Kalikan dengan 10 pangkat N. Kali 10 pangkat N. N-nya berapa? Jumlah angka yang diapit 2 koma. Kita hitung ini koma pertama, koma kedua. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, berarti N-nya adalah 10. Maka bentuk baku dari 12 miliar adalah 1,2 kali 10 pangkat 10. Ini sudah bentuk baku. Kita buat contoh yang kedua ya. Ini contoh pertama. Contoh kedua ya. 35 triliun ya. Kalau triliun nolnya 12. Nah, ini kita sederhanakan penulisannya, kita ubah dia ke notasi ilmiah atau bentuk baku. Langkah pertama, kalau belum mempunyai koma, taruhlah koma di belakang angka paling belakang ya. Taruh komanya di sini. Lalu buatlah koma di sebelah kanan angka pertama. Angka pertama adalah 3, di sebelah kanannya taruh di sini koma. Langkah ketiga, hilangkan angka 0 di belakang koma. Ini angka 0 di belakang koma ini semua kita hilangkan ini. Berarti kita tuliskan 3,5. Selain yang diapit angka bukan 0. Kalikan bilangan yang didapat di angka ketiga, kalikan dengan 10 pangkat N. N-nya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Maka bentuk baku dari 35 triliun adalah 3,5 kali 10 pangkat 13. Itu dia ya. Nah, cara kedua, penulisan notasi ilmiah untuk bilangan kurang dari 1. Yang tadi untuk bilangan lebih dari 10. Ini untuk bilangan yang kurang dari 1. Contohnya 0, kalau bilangan kurang dari 1 itu pasti 0, 0 ya. 0,000000125. Nah, bagaimana cara membuat ini ke bentuk baku? Kita ikuti langkah-langkahnya ini. Langkah pertama, buatlah koma di belakang angka pertama bukan 0. Kita lihat angka pertama bukan 0 adalah 1. Oke, buat di sini tanda koma. Kemudian hilangkan angka di belakang angka pertama
Ini hilangkan ini. Kita tulis di sini 1,25. Kalikan angka di langkah kedua ini, kalikan dengan 10 pangkat negatif n. N-nya jumlah angka yang diapit koma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 1,25 kali 10 pangkat minus 7. Inilah bentuk bakunya. Contoh 1, kita buat contoh yang kedua. Contoh yang kedua, kita tuliskan misalnya 0,0, kita buat angka nolnya lebih sedikit, 0,001. 13. Kita buat ke bentuk baku, kita ikuti langkah di sebelah kanan. Langkah pertama, buatlah koma di belakang angka pertama bukan 0. Sini. Angka pertama bukan 0. Lalu hilangkan angka di belakang angka pertama. Hilangkan ini. Kita tuliskan 1,3. Kita tulis kali 10 pangkat. Kita hitung n-nya, pangkat negatif ya. N-nya hitung berapa angka yang diapit koma. 1, 2, 3. 1,3 kali 10 pangkat negatif 3. Itulah bentuk baku dari 0,0013. Contoh ketiga, 0,0005. Oke. Buat koma di belakang angka pertama bukan 0 di sini. Oke. Karena nggak ada angka di belakangnya, kita tulis 5. Ya. Langsung kali 10 pangkat negatif, kita hitung berapa angka yang diapit koma. 1, 2, 3, 4. 5 kali 10 pangkat minus 4. Nah, kira-kira begitu, sudah paham ya? Nah, demikian sekarang kita lanjutkan ke konversi satuan. Kalian bisa memahami ya. Kalau belum paham silahkan diputar ulang. Satuan. Konversi itu artinya bukunya dicatat ya. Lalu lihat beberapa contoh soal, silahkan selesaikan sendiri supaya lebih paham ya. Sekian dan terima kasih. Mengubah satuan ya. Sampai jumpa di video nilai berikutnya. Dalam suatu satuan dapat diubah ke dalam satuan lain. Mengubah satu satuan ke satuan lain disebut konversi satuan. Konversi satuan selalu dilakukan dengan mengalihkan angka yang akan diubah dengan suatu faktor pengalih atau faktor konversi. Kita lihat di sini ada tangga konversi untuk satuan panjang. Jadi satuan panjang menurut SI itu adalah singkatan dari Sistem Internasional ya. Satuan panjangnya, satuan dasarnya adalah meter, tapi satuan meter ini bisa kita ubah ke ini yang lain-lain, ke kilometer, hektometer, dekameter, bisa diubah ke desimeter, sentimeter, dan milimeter. Ini untuk satuan panjang ya. Bagaimana cara mengubahnya? Nah, perhatikan, kalau dia turun satu tangga dikali 10. Satu tangga nilainya 10. Ini satu tangga nilainya 10. Kalau dua tangga nilainya jadi 100 dikali 100. 3 tangga dikali 1000. Nah, berarti dari kilometer ke hektometer berapa tangga? Satu tangga kali 10. Misalnya 1 kilometer sama dengan berapa hektometer? Nah, kilometer ke hektometer dikali 10 berarti sama dengan 1 kali 10. Sama dengan 10 hektometer. Ini kalau 4 tangga berarti dikali 10.000. Nah, begitu dan seterusnya ke bawah. Kemudian kalau kita mau mengubah
dari bawah ke atas, misalnya dari milimeter ke sentimeter, dia satu tangga dibagi 10. Dari milimeter ke sentimeter dibagi 10. Dari milimeter ke desimeter, nah karena sudah 2 tangga, maka dibagi 100. Ya, ini satu tangga yang dibagi 10, satu tangga. Nah, contohnya 3 mm sama dengan berapa desimeter? Kita lihat tangganya, milimeter ke desimeter, 1, 2 tangga, berarti dibagi 100, berarti ini sama dengan 3 dibagi 100 sama dengan 0,03. Kita buat dalam bentuk baku sama dengan 3 kali 10 pangkat ini minus 2 desimeter. Itu dia ya. Sekarang untuk tangga konversi satuan luas. Jadi sudah pakai persegi. Kilometer persegi, hektometer persegi, dekameter persegi, meter persegi, desimeter persegi, sentimeter persegi, milimeter persegi. Sama dengan konversi satuan panjang, bedanya kalau pada satuan luas, jika naik satu tangga dibagi 100. 2 tangga dibagi 10.000. 3 tangga dibagi 1.000.000. Demikian seterusnya. Turun 1 tangga dia dikali 100. Turun 2 tangga dikali 10.000. Jadi nolnya ditambah-tambah 2 nanti. Dari kalau 1 tangga nolnya 2, 2 tangga nolnya tambah lagi 2, 3 tangga nolnya tambah lagi 2 dari tangga sebelumnya, ya. Begitu dia cara mengkonversi satuan atau mengubah. Oke, sekarang kita latihan mengkonversi hasil pengukurannya. Di sini ada 3 soal. Soal pertama, 43 cm sama dengan berapa meter? Kita ubah cm ke meter, kita konversi. Centimeter ke meter itu naik 2 tangga, berarti dibagi 100 ya, berarti kita tulis 43 cm sama dengan 43 dibagi 100 meter sama dengan ini 0,43 meter. Kita ubah ini ke bentuk baku. Bentuk baku itu kan A, sekian-sekian kali 10 pangkat N. A-nya itu harus antara 1 dan 9. Berarti ini kita majukan sekali, komanya kita majukan sekali jadi 4,3. Kalau di sini ada koma, bilangan yang diapit oleh 2 koma adalah 1. Berarti 4,3 kali 10 pangkat minus 1 meter. Inilah bentuk bakunya. Oke. Nah, sekarang kita bahas soal nomor 2. Kita akan mengkonversi desimeter ke meter. Sama-sama naik, berarti harus dibagi. 0,23 desimeter sama dengan, ini dibagi desimeter ke meter dibagi 10, 0,23 dibagi 10 meter. Ini sama dengan 0,23 dibagi 10 sama dengan 0,023 meter. Bentuk bakunya ini sama dengan, taruh koma di sini di antara 2 dan 3, lalu kita tuliskan 2,3 kali 10 pangkat negatif, kita hitung angka yang diapit koma 12, 2,3 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Oke, yang ketiga, kilometer ke meter. Ini turun 3 tangga berarti dikali 1000. 25 km sama dengan 25 kali
1000 karena turun 3 tangga ya, 1000 meter sama dengan 25.000 meter. Kita ubah ke bentuk baku. Bentuk bakunya ini sama dengan, ya taruh di sini koma, di sini koma, kita tulis 2,5 kali 10 pangkat 1, 2, 3, 4, 10 pangkat 4 meter. Maka bentuk baku dari 25.000 adalah 2,5 kali 10 pangkat 4. Oke, jadi nanti kalau misalnya ada pilihan, ada disuruh memilih, nah bentuk baku dari 25, bentuk baku dari 25.000 adalah berapa? A, 25 kali 10 pangkat 3, B, 2,5 kali 10 pangkat 4, atau C sama dengan 0,25 kali 10 pangkat 5. Yang mana kita pilih ini semuanya benar, tapi yang bentuk baku hasil semua ini sama. Ini semuanya sama-sama 25.000. Tapi yang bentuk baku hanya yang B. Kenapa? Karena nilai ini antara 1 sampai 9. Ini sudah lebih besar dari 10, ini lebih kecil dari 1, jadi tidak memenuhi syarat yang ini. Oke, sampai di situ paham ya? Nah, demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga kalian paham. Kalau belum paham, silahkan diulang-ulang kembali latihan soal-soal ya, sampai bisa. Nah, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.